Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah berkenan hadir di sore hari ini untuk kegiatan belajar mengajar kita, khususnya di mata kuliah Strategic Management Bisnis ya. Nah, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Tadi saya lihat ada beberapa orang yang hadir duluan. Terima kasih sekali. Saya sangat appreciate. Thank you. Nah, untuk di sore hari ini kita melanjutkan rekan-rekan semua anggota kelas mata kuliah Strategic Management. Saya coba review dulu tugas minggu lalu untuk kita lanjutkan tugas presentasi di sore hari ini ya. Nah, di pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat rekan-rekan semua mata kuliah Manajemen Strategik dan Bisnis Valuation tanggal 6 Maret ya, saya revisi sebentar. Tanggal 6 Maret, tanggal 6 Maret 2024. Nah, untuk di hari ini sudah 12 orang anggota kelas yang hadir. Kemudian untuk tugas keempat di minggu lalu, rekan-rekan semua, itu saya memberikan assignment kelompok yang saya minta untuk membuat dan mengkelompokkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri yang sama, seperti industri telekomunikasi, kemudian ada industri perbankan, banking industry, kemudian FMCG, fast moving consumer goods, kemudian industri otomotif, industri komputer, kemudian ada universitas negeri atau swasta, kemudian mencari visi misi, kemudian tujuan, nilai-nilai perusahaan, sesuai dengan jenis usaha per masing-masing kelompok, dan setiap kelompok telah juga mensubmit tugasnya di dalam bentuk video di YouTube. Seperti ini yang saya pengen teman-teman buat, sehingga kita bisa belajar bagaimana sebuah organisasi, sebuah entitas bisnis, sebuah perusahaan memiliki logo perusahaan ya misalnya ya, kemudian bagaimana visi dari perusahaan tersebut, misinya, tujuan, budaya, dan nilai-nilai perusahaan dalam kaitannya strategic management seperti itu. Nah, saya appreciate teman-teman sudah mensubmit tugasnya. Dan saat ini kita akan mempersilahkan kelompok satu dulu ya, Muhammad Amin Sobri, Muhammad Rafi Pratama, dan Muhammad Syafiq untuk mempresentasikan hasil temuannya terkait industri telekomunikasi, terkait visi misi, nilai-nilai, tujuan, dan lain sebagainya. Silakan di kelompok satu untuk presentasi yang pertama. Kelompok satu siapa di sini? Saya Pak, saya Amin dan Safik Pak. Tapi maaf Pak, Safiknya belum ada Pak, belum ada hadir di Gak sini apa-apa Pak. yang hadir dulu aja. Oh, ya, Oke, baik Pak. silakan. Silakan. Silakan, kelompok satu bisa langsung dimulai ya. Maaf Pak, eh, boleh lanjut untuk kelompok yang lain dulu nggak? Nggak Pak, soalnya teman saya Amin sedang memanggil Safiknya Pak. Jadi ditunggu dulu Pak Oke, oke, oke. sebelum. Oke, Maaf. oke. Kedepannya untuk setiap kelompok saya selalu notes dari pagi tadi ya, saya notes yang presentasi tolong dipersiapkan dengan baik. Jadi nggak tunggu-tungguan. Kita harus ini ya, harus bisa agile, bisa cepat gitu ya. Jadi untuk kelompok pertama saya kasih note ini ya, kurang responsif untuk kerjasama kelompok.
bersama kelompok. Karena ini kita melatih untuk teman-teman pada saat nanti bekerja di korporasi, teman-teman harus agile gitu ya, nggak saling tunggu-tungguan karena satu kelompoknya ada eh, yang malas misalnya ya dan lain sebagainya. Kelompok mana yang mau bisa duluan? Saya kasih nilai plus. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang mau duluan? Silakan. Nanda, Nanda dulu. Kelompok berapa Nanda? Nanda ini Kelompok dua, Pak. Kelompok dua. oke, kelompok 2 saya kasih nilai plus. Oke, good. Lanjut silakan. Lia boleh diskusin? Siapa yang share materinya? Razalia, Pak, yang share screen. Bentar ya, Pak. Oke. Yang kelompok selanjutnya langsung ini ya, langsung siap untuk share ya. Jadi jangan download dulu atau nunggu dikirim datanya dulu, nggak lama gitu ya. Silakan kelompok 2 dipercepat. Sudah terlihat belum? Sudah, silakan lanjut. Di Baik. slideshow ya, di slideshow silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razalia Namira dengan NIM C1D1220006 sebagai mentor pada kelompok 2 kali ini. Dan kami akan membahas mengenai 5 profil perusahaan bank. Dan sebelumnya anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, lalu Nanda Ena Elizabeth Nainggolan, dan Fahrul Dwi Putra. Yang pertama kami akan membahas tentang UBS, yaitu visinya untuk menyelenggarakan ekosistem global untuk berinvestasi di mana kepemimpinan, pemikiran memberikan dampak orang-orang dan ide-ide terhubung, serta peluang-peluang dihidupkan. Tujuannya yaitu menata ulang kekuatan investasi, menghubungkan orang-orang untuk dunia yang lebih baik, dan untuk budaya dari Bank UBS ini ada kinerja yang tinggi, integritas, kerjasama, serta keanekaragaman dan inklusi, dan yang terakhir inovasi. Dan nilai-nilai dari Bank UBS ini sendiri ada klien pertama, integritas, keunggulan, kerjasama, serta keberlanjutan. Yang selanjutnya ada Bank Sentral Asia atau BCA, memiliki visi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Dan untuk misinya membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Tujuan Bank BCA sendiri yaitu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat, menjadi bank yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia, serta meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Dan untuk budayanya yaitu sigap, menarik, antusias, ramah, serta teliti. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Nainggolan. Saya persilahkan. Oke, selanjutnya ada Bank Danamon, yaitu visi Bank Danamon adalah Danamon berkeyakinan bahwa keberadaannya adalah untuk mewujudkan kepeduliannya kepada nasabah, karyawan, serta masyarakat luas
dan membantu kesemuanya itu bertumbuh mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Misi Bank Danamon yaitu Danamon bertekad untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia yang keberadaannya diperhitungkan. Nilai-nilai Bank Danamon. Nilai Bank Danamon adalah berkolaborasi, integritas, sigap melayani, dan adaptif, disingkat menjadi BISA. Tujuan Bank Danamon yaitu membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan. Kemudian ada menjadi bank pilihan utama di Indonesia. Yang ketiga ada meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada Bank SIM Niaga, yaitu visi mereka ada menjadi perusahaan ASEAN yang terkemuka. Kemudian misi mereka ada menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia secara terpadu sebagai perusahaan dengan kinerja unggul di kawasan ASEAN dan kawasan utama lainnya, serta mendukung percepatan integrasi ASEAN dan menghubungkan dengan kawasan lain. Tujuan Bank SIM Niaga yaitu yang pertama ada menjadi bank universal terkemuka di Indonesia, yang kedua memberikan kepuasan dan pengalaman terbaik kepada nasabah, yang ketiga menjadi mitra keuangan pilihan masyarakat Indonesia. Budaya Bank SIM Niaga itu pertama ada enabling talent, integrity, passion, collaboration, customer centricity. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farul. Baik, yang terakhir ada Bank BNI. Visi dari Bank BNI sendiri adalah menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Misi dari Bank BNI yaitu memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Tujuan dari Bank BNI yang pertama menjadi bank yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan, dan yang terakhir menjadi bank pilihan utama bagi nasabah. Budaya dari BNI sendiri itu ada fokus pada pelanggan, integritas, profesional, kerjasama, dan yang terakhir kepercayaan diri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin balik ke tadi, coba ke Bank BNI atau Bank materinya, boleh comeback Razalia. Nah, coba sebelumnya lagi. Yang CIMB Niaga. Kalau kata siapa tadi? SIM ya. Nah, kalau di sini ya teman-teman, terima kasih ya kelompok 2 yang sudah coba meresum, memilih, kemudian menyajikan beberapa perbankan yang kita lihat sekarang, mulai dari visi misi, logonya, kemudian tujuan, budaya. Di sini terlihat ya visi misinya perusahaan CIMB Niaga ini pengen menjadi perusahaan yang terkemuka di ASEAN, kemudian budaya ini yang pengen dijalankan dan diterima dan ya menjadi behavior ya bagi semua karyawan, yaitu enabling talent. Jadi talent-talent terbaiknya itu bisa berkembang, memiliki integritas, kejujuran, loyalty, misalnya ya, passion ya, bekerja dengan baik dan bekerja dengan smart ya, kolaborasi, bekerja sama antar unit, misalnya customer centricity, di mana budaya CIMB Niaga ini mereka pengen semua karyawan dan stakeholders dari level OB, satpam, karyawan, petugas customer service sampai level manajemen itu bisa berfokus dalam memberikan pelayanan kepada customer, dalam artian customer centric ya. Kemudian ada misinya menyediakan layanan perbankan. Jadi teman-teman sudah mulai melihat ya perbedaan antara visi misi, yang visi ini singkat, misi ini adalah mengenjawantahkan dari visi itu seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, kemudian juga mereka membuat budaya yang memang dijalankan bisa oleh semua stakeholders, itu bisa menjalankan dengan baik, baik dari level karyawan terbawah sampai manajemen teratas, seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya kelompok siapa yang berani? Silakan. Yang sudah siap, kelompok 3 udah siap?
Boleh di unshare, Razalia ya. Stop share Udah, ya. Pak. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya kelompok 2 ini kelompok 3. Kelompok 1 udah siap? Iya, Pak. Kelompok 3 penyamaan, Pak. Oh, kelompok 3 Ayo. silakan Roy, Muhammad Farhan, dan Umar. Silakan Umar. Baik, Pak. Udah nampak ya, Pak ya? Sudah kelihatan. Silakan di full screen kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada apa kamu temannya selaku dosen magang dari manajemen. Di sini kami akan menyaksikan judul ada anggota kami yang bernama Alfiansyah dengan NIM C1 D1 2013, Pak Mansuri dengan NIM C1 D1 2015, nah saya sendiri dengan NIM C1 D1 2204. Suaranya agak kurang jelas, bisa didekatkan dengan mikrofonnya, Mas Umar. Silakan. Maaf Pak, mungkin agak permasalahan mikrofon saya Pak. Eh, yang pertama ada PT Unilever Indonesia Tbk. Visi menjadi perusahaan yang paling dikagumi di Indonesia yang selalu memenangkan hati dan pikiran konsumen. Misi meningkatkan kehidupan masyarakat dengan produk-produk yang berkualitas dan berharga. Tujuan menjadi pemimpin pasar di semua kategori produknya, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Budaya dan nilai-nilai, integritas, bertindak dengan integritas dan berjujur dalam semua aspek. Yang kedua, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Visi menjadi perusahaan total food solution terdepan di Asia Tenggara. Misi memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen secara berkelanjutan dengan menyediakan produk-produk kualitas tinggi yang aman dan halal. Tujuan menjadi pemimpin pasar di semua kategori produknya di Asia Tenggara. Budaya dan nilai. Keunggulan berusaha untuk mencapai keunggulan dan dalam segala hal yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya pada Pak Suri, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PT Nestle Indonesia yang memiliki visi Good Food, Good Life. Misinya yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan produk-produk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi dan bergizi. Sedangkan misinya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan produk-produk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi dan bergizi. Tujuannya yaitu menjadi pemimpin pasar di semua kategori produknya di Indonesia, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Budaya dan nilai-nilainya yaitu keberlanjutan, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Keberagaman dan inklusi, menghargai keragaman dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Kinerja tinggi, berusaha untuk mencapai kinerja tinggi dalam segala hal yang dilakukan. Kepemimpinan, mengembangkan pemimpin yang dapat membawa perusahaan mencapai visinya. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas tindakan dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yaitu PT Coca-Cola Indonesia. Visinya menjadi perusahaan minuman terkemuka di dunia yang menyegarkan dan menginspirasi momen-momen bahagia. Misinya menawarkan berbagai minuman berkualitas tinggi yang menyegarkan dan bermanfaat bagi konsumen. Menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Yang ketiga, menjadi mitra pilihan bagi pelanggan, pemasok, dan komunitas. Tujuannya adalah menjadi pemimpin pasar di semua kategori produk minumannya di Indonesia, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan, dan menjadi perusahaan minuman terkemuka di dunia yang menyegarkan dan budaya dan nilai-nilainya yang pertama yaitu kepemimpinan, mengembangkan pemimpin yang dapat membawa perusahaan mencapai visinya. Kedua, kolaborasi, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Yang ketiga, inovasi, selalu mencari cara baru dan inovatif untuk meningkatkan produk dan layanan. Integritas, bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua aspek bisnis. Yang terakhir yaitu tanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Roy Apriansyah. Baik, terima kasih sebelumnya Farhan. Jadi, balik lagi. Aduh, ngelag. Baik, sebelumnya terima kasih. Maaf tadi Pak sedikit gangguan sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan PT Wing Surya. Jadi PT Wing Surya memiliki visi menjadi perusahaan PMGC terdepan di Indonesia yang berorientasi pada konsumen dan terpercaya. Misi dari PT Wing Surya sendiri itu memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk-produk yang berkualitas tinggi, yang inovatif dan terjangkau. Tujuannya Tujuan PT Wing Surya menjadi pemimpin pasar di semua kategori produknya di Indonesia. Budaya dan nilai-nilai. Ada keunggulan, berusaha untuk mencapai keunggulan dalam segala hal yang dilakukan. Oke, next ke PT selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para narasumber. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah selesai semua kelompok 3? Sudah selesai, Farhan, Umar? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik, terima kasih ya. Untuk kelompok, coba ke ini halaman 3 tadi perusahaannya. Oke, ke halaman 3 PowerPoint-nya boleh boleh dimasuk. Saya sambil ngupgrade Zoom-nya ya, saya lupa perpanjang. Biasanya perpanjang otomatis motong kartu halo saya ini eh nggak ke upgrade. Saya sambil coba tuh, mana saya berada. Sebentar ya. Oke. Sebentar saya login dulu biar nggak keputus. Nomor, oke. Oke, oke. Hmm, oke. Rekan-rekan nanti kalau misalnya keputus, nanti klik link yang sama ya. Kayaknya harus apa di off-kan dulu baru dia upgrade ke Pro. Tapi link Zoom-nya sudah saya upgrade ke Pro, jadi biar nggak keputus karena kalau yang link Zoom yang basic itu hanya cuma 1 jam aja. Nah, rekan-rekan kelompok 3, terima kasih tadi udah menjelaskan dengan baik beberapa perusahaan FMCG ya, fast moving consumer goods yang memang dibutuhkan oleh masyarakat karena berkaitan dengan produk yang digunakan dan di daily consume sehari-hari seperti Unilever ya, kemudian Indofood Sukses Makmur yang juga menjadi perusahaan global juga, mereka marketnya kayak Indomie itu ya bisa sampai ke Afrika, bahkan ke Eropa ya, ke Amerika gitu ya. Kemudian ada Nestle dan Unilever adalah perusahaan multinasional. Mereka adalah PMA ya, penanam modal asing yang membuka dan beroperasi di Indonesia.
Kemudian Coca-Cola ini juga sepengetahuan saya juga MNC, Multinational Corporation dari Amerika. Kemudian Wings Group ini teman saya ada bekerja di Wings ini perusahaan Indonesia ya. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 3. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan kelompok 4 atau kelompok 1. Maaf Pak, kelompok kami duluan Pak, soalnya ini sudah lengkap anggotanya Pak. Boleh, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 Pak. Boleh, silakan. Amin Sobri, Raffi, dan Safik. Apakah PPT sudah terlihat semua? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Pratama dengan NIM J1D1222002. Saya bersama teman-teman saya yang bernama Muhammad Amin Sobri dan Muhammad Safik akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tentang 5 perusahaan telekomunikasi. Langsung saja. Tapi sebelum itu, Teman-teman, saya siapa boleh izin nggak? Ini kan sudah tinggal 4 menit nih time lapse-nya. Eh, saya tutup dulu, nanti teman-teman join lagi ya, karena takutnya nanti lagi enak-enak presentasi keputus gitu ya. Saya sudah upgrade, kemudian nanti teman-teman join lagi di link yang tadi ya. Saya minta maaf karena link Zoom Pro-nya nggak motong tagihan otomatis, biasanya motong, ini harus manual. Oke, saya izin lab dulu, nanti sekitar 1 menit teman-teman langsung join ya, silakan ya. Mohon maaf ya. Saya ulangi introduksi saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Pratama dengan NIM J1D1222002. Saya hari ini akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Kami maksudnya bersama saya dan teman-teman saya yang bernama Muhammad Amin Sobri dan Muhammad Safik. Jadi langsung saja. Tapi itu apakah ke screen-nya sudah kelihatan PPT-nya? Sudah kelihatan jelas, silakan dilanjut. Ya, baik. Saya untuk urutan nomornya dimulai dari saya, Amin dan Safik. Saya yang nomor 1 dan 2, Amin nomor 3, 4, dan Safik yang nomor terakhir. Langsung saja. Jadi tugas ini yang pertama ada perusahaan Telkom Indonesia. Jadi visi dari Telkom Indonesia ini adalah menjadi penyedia solusi telekomunikasi terdepan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Nah, misi dari Telkom Indonesia ini ada 3. Yang pertama, memberikan layanan telekomunikasi yang berkualitas tinggi dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan inovatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sosial nasional. Yang ketiga, memperluas jangkauan layanan telekomunikasi ke daerah-daerah terpencil, memastikan inklusi digital. Tujuan mereka juga sama, ada 3. Yang pertama ada menjadi penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, membangun jaringan telekomunikasi 5G di seluruh Indonesia dalam waktu 3 tahun. Yang ketiga, memperluas kehadiran ke pasar-pasar internasional dalam 7 tahun. Nilai-nilai perusahaan mereka ini ada 5. Yang pertama inovasi, yang kedua kualitas, yang ketiga keterjangkauan, yang keempat integritas, yang terakhir ada kepedulian terhadap masyarakat. Baik, selanjutnya selain ada Telkom Indonesia, ada juga perusahaan yang bernama AT&T, atau kepanjangannya adalah American Telephone and Telegraph. Nah, visi dari AT&T ini adalah menjadi pemimpin global dalam penyediaan solusi telekomunikasi yang mengubah cara dunia terhubung. Misi mereka yaitu memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui layanan telekomunikasi yang unggul. Dan yang kedua, mengembangkan teknologi terdepan untuk mendukung konektivitas yang aman dan andal. Yang ketiga, menjadi agen perubahan dalam industri telekomunikasi melalui inovasi berkelanjutan. Terus tujuan mereka
yaitu yang pertama mencapai pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 10% dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, memperluas kehadiran global dengan mengakuisisi perusahaan telekomunikasi terkemuka di pasar-pasar kunci. Yang ketiga, menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi 6G dalam 10 tahun. Nilai-nilai perusahaan mereka yaitu keunggulan pelanggan, inovasi, keterbukaan, keberlanjutan, dan kepemimpinan. Baik, nomor selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya bernama Amin. Kepada Amin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Raffi. Untuk selanjutnya saya akan membacakan yaitu China Mobile dengan visi menghadirkan konektivitas yang tak terbatas untuk semua, membangun dunia yang lebih terhubung. Untuk misinya itu yang pertama, menghadirkan jaringan telekomunikasi yang canggih dan terjangkau di seluruh wilayah Cina. Yang kedua, mendorong adopsi teknologi digital di semua sektor untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kehadiran global untuk mendukung inisiatif Belt and Road serta kerjasama internasional lainnya. Untuk tujuannya yang pertama, memiliki pangsa pasar telekomunikasi di dunia dalam 5 tahun ke depan. Untuk kedua, menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi Internet of Things dalam 3 tahun. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan akses digital antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam waktu 7 tahun. Untuk nilai-nilai perusahaan tersebut, yang pertama, keunggulan, kedua, keterjangkauan, ketiga, inovasi, keempat, kolaborasi, kelima, tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu ada Free Zone Communication dengan visi mengubah cara dunia berkomunikasi melalui teknologi telekomunikasi yang terdepan. Untuk misinya yang pertama, memberikan jaringan telekomunikasi tercepat dan paling andal kepada pelanggan kami. Untuk kedua, mengembangkan solusi telekomunikasi inovatif untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Ketiga, menjadi pemimpin dalam mempromosikan inklusi digital dan mengurangi kesenjangan akses. Untuk tujuannya yang pertama, memimpin pasar dalam kecepatan jaringan 5G dalam waktu 3 tahun. Yang kedua, memperluas bisnis layanan Internet of Things untuk industri utama dalam 5 tahun. Yang ketiga, mendukung inisiatif pendidikan digital untuk masyarakat yang kurang mampu dalam 7 tahun. Untuk nilai-nilai perusahaan, yang pertama keandalan, kedua inovasi, ketiga integritas, yang keempat kepedulian pelanggan, yang kelima keterbukaan. Itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan Muhammad Syafiq. Kepada Muhammad Syafiq, saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja. Yang selanjutnya itu ada Vodafone Group. Untuk visinya menghubungkan dunia melalui solusi telekomunikasi yang tangguh dan inklusif. Ada 3. Yang pertama itu memberikan layanan telekomunikasi berkualitas tinggi kepada pelanggan di seluruh dunia. Yang kedua, mendorong transformasi digital di semua sektor untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, menjadi agen perubahan dalam mengatasi tantangan global melalui teknologi dan konektivitas. Tujuan yang pertama, memperluas jangkauan layanan telekomunikasi ke 100 negara dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, menjadi pemimpin dalam pengembangan solusi keamanan cyber untuk melindungi pelanggan dan bisnis dalam 3 tahun. Yang ketiga, mengurangi jejak korban perusahaan secara signifikan dan mendukung inisiatif lingkungan hidup dalam 7 tahun. Adapun nilai-nilai perusahaan berikut: keterbukaan, keterjangkauan, inovasi, tanggung jawab sosial, dan keberagaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk
presentasi dari kami. Jika ada informasi yang kurang atau PPT-nya masih ada kesalahan juga, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba langsung ngasih masukan. Yang pertama, Muhammad Syafiq nggak open cam ya, presentasi, tapi nggak open cam. Kira-kira ada kendala, Syafiq? Open cam? Oke ya. Kemudian yang kedua, judul ininya apa? Logo atau gedung dari perusahaan tersebut nggak ditampilkan. Saya coba minta teman-teman juga nampilin logonya gitu ya, atau gedung perusahaannya, tapi nggak ditampilin di kelompok satu. Tapi it's okay, terima kasih. Perbaikan ke depannya, tolong setiap soal yang diberikan dibaca dengan baik, jadi biar lebih lengkap lagi, tinggal cari logonya, di copy paste, tinggal dipindahin ke PPT-nya, jadi lebih baik dan lebih sempurna. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kelompok berikutnya ada Irsa, Aulia, Ayu, dan Ilyas untuk perusahaan bergerak di bidang otomotif. 5 menit dari sekarang. Izin saya scan-nya, Pak. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perusahaan otomotif yang terdiri dari diri saya sendiri, Ayu Restiana, kemudian ada Irsya Aulia Nabila dan Fadri Karunia, akan menjelaskan 5 perusahaan otomotif. Yang pertama ada Hyundai, kedua Nissan, ketiga Toyota, keempat BMW, dan kelima Mercedes-Benz. Yang pertama perusahaan otomotif Hyundai. Hyundai memiliki Ayu kayaknya freeze. Kelompok 2 mungkin bisa bantu, kelompok berikutnya mungkin bisa bantu yang anggota. Nah, lanjut Ayu. Tadi kayaknya freeze. Lanjut. Kemudian untuk misi dari Hyundai yaitu terus berinovasi dalam teknologi mobil, produksi, dan riset jangka panjang demi menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Selanjutnya, tujuan Hyundai yaitu untuk membangun dirinya sebagai perusahaan kelas dunia dengan fokus pada kualitas, desain, manufaktur, dan penelitian jangka panjang terhadap kendaraannya, dan budaya serta nilai-nilainya. Hyundai Motor Company dikenal dengan budaya inovasi, kualitas, dan fokus pada keberlanjutan. Perusahaan ini terus berupaya untuk menjadi pemimpin dalam teknologi ramah lingkungan dan efisiensi bahan bakar, memiliki nilai-nilai inovasi, kualitas, keberlanjutan, dan kepuasan pelanggan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsya Aulia dan Fadri Karunia. Kepada Irsya dan Fadri. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu dari Nissan. Yang pertama, visi Nissan yaitu jadi perusahaan retail otomotif yang handal dan kompeten dalam hal kualitas, pelayanan, dan kepedulian terhadap pelanggan di Indonesia. Yang kedua, menjadi merek paling dicintai dan dihormati di dunia dengan mobilitas inovatif untuk semua. Lanjut, untuk visinya, menjual produk Nissan di Indonesia melalui seluruh cabang dengan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, serta meningkatkan kualitas SDM, organisasi, dan teknologi informasi secara berkesinambungan. Tujuannya yaitu menjadi merek paling dicintai dan dihormati di dunia dengan mobilitas inovatif untuk semua. Lanjut, budaya dan nilai-nilai Nissan dikenal karena fokusnya pada inovasi dalam teknologi otomotif. Mereka telah menjadi pionir dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik dengan mobil Nissan Leaf. Nissan memiliki nilai-nilai seperti inovasi, keberlanjutan, dan kerjasama tim. Selanjutnya yaitu Toyota. Visinya adalah menjadi perusahaan mobilitas global yang menyediakan solusi transportasi inovatif dan berkelanjutan. Misinya mencakup pengembangan teknologi terdepan, menciptakan nilai bagi pelanggan, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat melalui praktek bisnis yang berkelanjutan.
Tujuannya mencakup pencapaian keunggulan, operasional, inovasi produk yang berkelanjutan, dan pertumbuhan global. Selanjutnya, budaya dan nilai-nilainya seringkali mencerminkan prinsip-prinsip seperti Kaizen atau perbaikan terus-menerus, kerja tim, dan fokus pada kualitas. Nilai-nilai Toyota mungkin mencakup integritas, kualitas, keberlanjutan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Irsya atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Fadri Karunia. Pada Fadri, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan produk keempat yaitu BMW. Yang pertama, visi. Menjadi perusahaan premium yang memimpin dalam mobilitas premium dan memberikan pengalaman berkendara unik bagi pelanggan. Mereka mungkin fokus pada inovasi, desain yang luar biasa, dan teknologi canggih. Yang kedua, misi. Menciptakan kendaraan yang menggabungkan kinerja tinggi, keberlanjutan, dan kenyamanan, serta memberikan kepuasan pelanggan yang luar biasa. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu mencakup pencapaian penjualan yang tinggi, pengembangan teknologi canggih, dan kepemimpinan dalam inovasi otomotif. Yang terakhir, budaya dan nilai-nilai. Budaya BMW dapat mencerminkan nilai-nilai seperti kreativitas, inovasi, dan fokus pada kualitas. Nilai-nilai BMW mungkin termasuk kualitas tinggi, keberlanjutan, inovasi, dan dedikasi pada kepuasan pelanggan. Perusahaan terakhir yaitu visi Mercedes-Benz, yaitu memiliki visi untuk menjadi pemimpin global dalam pasar kendaraan mewah dan mobilitas premium. Mereka mungkin berfokus pada inovasi, teknologi, keberlanjutan, dan memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa kepada pelanggan. Misi Mercedes-Benz mencakup penyediaan berkendara premium yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, menggabungkan teknologi mutakhir dengan desain yang elegan, serta berkomitmen pada keberlanjutan dan inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan Mercedes-Benz mungkin melibatkan pencapaian pemimpin di pasar otomotif mewah, inovasi dalam teknologi berkendara, dan kontribusi terhadap pengembangan mobilitas berkelanjutannya. Selanjutnya ada budaya dan nilai-nilai. Budaya di Mercedes-Benz mungkin mencerminkan nilai-nilai seperti keunggulan, inovasi, dan dedikasi pada kualitas. Mereka mungkin mempromot lingkungan kerja yang mendukung kreativitas. Nilai-nilai Mercedes-Benz dapat mencakup berkelanjutan, inovasi, dan pelayanan yang sangat baik. Ini yang saya sampaikan, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok otomotif ya. Tadi bagus ya menjelaskan dengan baik, kemudian juga ada logonya, kemudian memilih perusahaan-perusahaan yang memang ada yang berskala ini ya, rata-rata berskala internasional semua ya. Tadi ada Mercedes-Benz, BMW, Toyota ya, Hyundai ya. Terima kasih untuk kelompok otomotif. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu untuk komputer silakan. Mariani, Haziel Rifazon, Nela Agustina. Haziel Rifazon ada? Oh, ada, alhamdulillah. Hadir, Pak. Ya, sehat, Haziel. Sehat, Pak. Kami semua di anggota kelas ini kalau ketemu ngelihat Haziel hadir itu rasanya senang banget, bahagia. Pasti Umar senang ya temannya hadir. Oke, silakan kelompok komputer untuk presentasi berikutnya. Iya, sebentar ya Pak, mau di-share screen dulu. Oke, silakan.
Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri dan Mariandra Felina Sihaloho dan juga Muhammad Ilyas Rifai akan mempresentasikan materi terkait 5 perusahaan yang berjalan di bidang komputer. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Muhammad Ilyas Rifai. Baik, sebelumnya terima kasih pada Mary yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi kali ini. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Corporation. Misi Microsoft adalah untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan teknologi yang membantu orang-orang dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Visi Microsoft adalah untuk membangun produk yang menyenangkan dan memungkinkan orang-orang untuk mencapai potensi mereka. Nilai-nilainya adalah integritas, menjaga integritas dalam segala keputusan dibuat, inovasi, menjadi pemimpin dalam inovasi dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua, kemajuan, membangun masa depan yang lebih baik dengan teknologi, profesionalisme, menjaga standar profesional dalam segala kegiatan, kesepakatan, membangun hubungan yang kuat dan baik dengan klien, mitra, dan komunitas. Baik, selanjutnya Apple. Misi Apple adalah untuk membangun produk yang membawa perubahan di dunia. Dan tujuan mereka adalah untuk menjadi pemimpin dalam industri teknologi dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Visi Apple adalah untuk membangun produk yang menyenangkan dan memungkinkan orang-orang untuk mencapai potensi mereka. Nilai-nilai yang diikuti Apple adalah inovasi, menjadi pemimpin dalam inovasi dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua, kesepakatan, membangun hubungan yang kuat dan baik dengan klien, mitra, dan komunitas, profesionalisme, menjaga standar profesional dalam segala kegiatan, integritas, menjaga integritas dalam segala keputusan yang dibuat, keselamatan, menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna. Baik, lanjut. Kemudian ketiga adalah Google. Misi Google adalah untuk membangun produk yang membawa perubahan di dunia dan tujuan mereka adalah untuk menjadi pemimpin dalam industri teknologi dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Visi Google adalah untuk membangun produk yang membantu orang-orang dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Nilai-nilai yang diikuti oleh Google adalah inovasi, menjadi pemimpin dalam inovasi dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua, kesepakatan, membangun hubungan yang kuat dan baik dengan klien, mitra, dan komunitas, profesionalisme, menjaga standar profesional dalam segala kegiatan, integritas, menjaga integritas dalam segala keputusan yang dibuat, keselamatan, menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang keempat yaitu perusahaan Abbott. Misi Abbott adalah untuk membangun bisnis yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan inklusif, berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Visi Abbott adalah untuk membangun lingkungan yang sehat dan sejahtera dengan teknologi yang membantu orang-orang dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Nilai-nilai yang diikuti oleh Abbott adalah yang pertama yaitu tujuan strategisnya menghasilkan kesempurnaan produk, yang kedua aksesnya yaitu memperluas akses produk dan mengatasi hambatan utama termasuk membangun kapasitas perawatan kesehatan. Yang ketiga yaitu lingkungan, menurunkan dampak bisnis kami terhadap lingkungan dari mencari bahan mentah hingga membuat dan mendistribusikan produk kami dan bahkan hingga penggunaan dan pembuangan produk serta pengemasannya. Selanjutnya pendekatan yaitu praktik bisnis yang bertanggung jawab. Terakhir yaitu inklusif, membangun kapasitas rantai pasokan, menciptakan produk yang dilokalkan, memperluas jangkauan produk kami dan atasi hambatan bagi pelayanan. Kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial yang sebelumnya terabaikan sekaligus membangun bisnis. Yang terakhir yaitu perusahaan WeWork. Misi WeWork adalah untuk membangun
komunitas global. Visi WeWork adalah untuk membangun lingkungan yang menjadi tempat orang dan perusahaan berkumpul dan melakukan pekerjaan terbaik mereka. WeWork didirikan pada tahun 2010 dengan visi untuk menciptakan lingkungan yang menjadi tempat orang dan perusahaan berkumpul dan melakukan pekerjaan terbaik mereka. Sejak membuka lokasi pertama di New York City, tumbuh menjadi penyedia tempat kerja yang berkomitmen untuk memberikan solusi yang fleksibel, ruang yang menginspirasi, fokus pada keselamatan dan pengalaman komunitas yang tak tertandingi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 5. Bagi teman-teman dan dosen yang sudah mendengarkan, kami terima kasih banyak. Sekian dari kami. Oke, berarti si Haziel nggak ikutan buat tugas ya berarti? Buat Pak, cuman lupa buat video Pak. Berarti kalau nggak buat ya nggak buat video, saya yakin 100% pasti nggak buat tugas. Coba anggota kelompoknya si siapa? Si Ilyas sama Mariani, Haziel ada buat tugas nggak? Ada Pak, cuma nyari materi tapi disuruh buat videonya nggak dikerjain Pak. Nah, nggak apa-apa, kalau biasanya sih kalau nggak dimasukin pasti saya yakin nggak buat. Saya yakin sih, feeling saya biasanya kuat, tapi biasanya sih nggak buat. Nah, pelajaran ya teman-teman harus bisa bekerja sama dengan tim ya. Terima kasih untuk kelompok komputer. Tapi saya note tadi ya, Ilyas nggak open cam pada saat present. Kemudian yang kedua, WeWork dan Abot. Kalau saya cek itu ini perusahaan yang pertama, perusahaan di bidang lingkungan, dan Abot ya itu bukan perusahaan yang bergerak di bidang komputer, tapi alat-alat untuk kesehatan ya. Kalau di bidang komputer, karena sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan yang bergerak di produsen komputer ya, ada Hewlett Packard, ada Dell ya, kemudian ada Acer, kemudian ada Asus. Nah itu kan sebenarnya bisa dimasukkan juga ya. Jadi menurut saya ada beberapa perusahaan yang seharusnya nggak masuk ke situ, tapi dimasukkan oleh tim kelompok 5 atau komputer ya. Next bisa dibaca lagi dan dipilih, nggak sembarangan aja gitu ya. Kemudian buat tugasnya kayaknya keburu-buru gitu ya. Mungkin screenshot tinggal paste gitu ya, nggak di kayak kelompok yang lain tadi ya, mungkin diperbaikin, dirapikan di PowerPoint-nya gitu ya, kelihatan tidak well prepare sehingga kelihatan dibuatnya asal-asalan dan nggak relevan gitu ya. Ini untuk perbaikan buat kita semua, bahwa somehow dalam bekerja nanti teman-teman akan dinatis nih, pekerjaannya akan dinilai dan evaluasi gitu ya. Terima kasih kelompok 5, next harus diperbaiki dan lebih baik lagi, nggak dibuat asal-asalan. Kemudian kelompok terakhir, silakan untuk Muhammad ini ya, Nela Agustina dan Yolanda, cuma berdua. Silakan. Izin share screen, Pak. Silakan. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah, silakan di slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Agustina dari kelompok 6. Beranggotakan saya sendiri, Nela Agustina, dengan NIM C1D1222029 dan Yolanda Putri Jessica. Maaf Pak, Yolanda lagi berhalangan untuk ikut Zoom. Oke, silakan dilanjut, diselesaikan. Yang pertama, Universitas Pajajaran. Visi dari Universitas Pajajaran adalah mencapai universitas bereputasi dunia dan berdampak pada masyarakat yang dilandasi oleh pola ilmiah pokok, bina mulia hukum, dan lingkungan hidup. Adapun misinya, membangun karakter kepemimpinan dengan budaya kolektif, profesional, dan berintegritas dalam pengelolaan berkelanjutan universitas. Tujuannya, terwujudnya kemandirian institusi yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan di dalam dan di luar negeri. Budaya dan nilai-nilai Universitas Pajajaran yaitu tanggung jawab, keunggulan, ketelitian ilmiah, sikap profesional, semangat, dan kreativitas. Selanjutnya ada UNAN, visinya adalah
UNAN memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang melalui visi universitasnya Andalas, yaitu menjadi universitas terkemuka dan bermartabat. Misinya menghasilkan lulusan berjiwa kewirausahaan dan menerapkan tata kelola yang baik. Tujuannya memperluas usaha dan kerjasama produktif untuk mendukung pengembangan universitas dan meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan. Adapun budaya dan nilainya yaitu akuntabilitas, kemandirian, transparansi, efisiensi, dan mengutamakan kepentingan universitas dengan tanggung jawab. Selanjutnya ada Universitas Jambi. Visi yaitu menjadikan UNJA sebagai a world-class entrepreneurship university di bidang agroindustri dan lingkungan. Misinya meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional. Tujuannya terlaksananya berbagai penelitian kreatif dan inovatif yang mendukung pelaksanaan pendidikan entrepreneur yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkompetitif, baik tingkat nasional maupun internasional. Budaya dan nilai-nilainya, jaminan akses pendidikan, berkembangnya ilmu pengetahuan, pendidikan berkualitas, kreatif dan inovatif, dan meningkatkan standar mutu akademik. Selanjutnya ada Universitas Airlangga. Visinya adalah menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni berdasarkan moral agama. Misinya menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral. Tujuannya adalah lulusan yang berkualitas, inovatif, meningkatkan kualitas manajemen, mengembangkan potensi mahasiswa. Adapun budaya dan nilainya ada moralitas, keunggulan, budaya akademis yang kuat, dan berorientasi. Yang terakhir ada Universitas Telkom. Visinya adalah menjadi National Excellent Entrepreneur University pada tahun 2028 yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan. Misinya menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkelas dunia dan berwawasan kewirausahaan. Adapun tujuannya menghasilkan produk intelektual dan inovasi yang berkontribusi pada kemajuan bangsa dan pembangunan berkelanjutan. Dan budaya dan nilai-nilainya ada berkomitmen, berketerampilan yang baik, dan integritas. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nela menuntaskan sendiri ya karena Yolanda nggak hadir. Saya notice juga Yolanda beberapa perkuliahan nggak hadir juga. Ya, semoga kedepannya bisa lebih rajin lagi. Terima kasih untuk Nola, kelompok terakhir berdua dan menuntaskan untuk presentasi terkait visi misi universitas, objektif dan juga lainnya ya. Oke, mohon di-unshare. Saya coba lanjutkan 15 menit untuk materi di sore hari ini. Rekan-rekan semua, untuk di sore hari ini saya coba lebih dalam melihat dari sisi analisis lingkungan, materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya di pertemuan kelima hari ini. Jadi kalau dilihat infografis atau gambaran di layar, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa sebentar saya coba spotlight dulu. Oke. Oke. Nah, di sini teman-teman melihat ya, dilihat bahwa ketika manajemen strategis itu berjalan, dia akan bisa mencegah ini ya, tiang-tiang ini berdiri karena dia akan menjaga agar seluruh organisasi itu bisa berjalan dengan baik, tujuannya bisa tercapai, visi misi organisasi bisa berjalan dengan baik, kemudian juga semua stakeholders juga bisa happy semuanya. Nah, jadi misalnya ada penyakit atau ada yang jatuh di sini, dia akan menjaga agar yang lain tidak juga jatuh seperti itu ya. Ini filosofis yang mungkin teman-teman bisa dalami bahwa manajemen strategis ini sangat penting bagi roda atau nyawa dari perusahaan tersebut. Nah, analisis lingkungan eksternal ini ada yang pertama adalah analisis lingkungan industri. Di suatu proses yang digunakan untuk membuat strategi untuk memantau faktor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman ya, opportunity dan threats
terhadap perusahaannya. Jadi analisis lingkungan ini kita bisa melihat bagaimana potensi-potensi yang ada di perusahaan ya, kemudian apa peluang-peluang yang ada di market, kemudian sedangkan ancaman-ancamannya apa, dan ini menjadi analisa yang penting bagi manajemen untuk bisa menentukan langkah ke depannya, misalnya membuat produk baru, menentukan harga, menentukan strategi pemasaran, menggunakan media digital marketing, menggunakan tim pemasaran, menggunakan tim distribusi, membuka cabang, dan lain sebagainya, termasuk menambah karyawan. Kemudian lingkungan eksternal ada juga yang berhubungan dengan lingkungan di luar organisasi, perusahaan yang berpengaruh terhadap perusahaan, misalnya persaingan, kompetisi, kompetitor, kemudian misalnya pemerintah sebagai regulator juga kita harus notice, kita harus perhatikan regulasi-regulasi yang ada sehingga operasional bisnis kita bisa berjalan dengan baik, misalnya pajak, kemudian analisis AMDAL ya, analisa dampak lingkungan, dan lain sebagainya yang tentunya ini berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan atau izin dari perusahaan tersebut. Kemudian ada juga lingkungan umum atau general government, environment ya, faktor ekonomi, misalnya inflasi, kemudian perang antara Ukraine dan Rusia misalnya ya, itu berimpact pada harga gandum dunia misalnya ya, inflasi, harga dolar misalnya ya, ketika The Fed atau Bank Amerika menaikkan suku bunga berimpact pada sektor ekonomi dunia lainnya gitu ya. Makanya saat ini ada muncul bridge, kemudian muncul ekonomi baru misalnya ya, Rusia, China ya, ke Indonesia masuk di dalamnya, membuat mata uang baru yang harapannya bisa menyaingi dominasi dari dolar itu sendiri. Kemudian ada juga masalah perubahan iklim, politik, perang gitu ya, perang antara Israel dan Palestina yang tidak berkesudahan, kemudian masalah hukum ya, perubahan teknologi ya, ada ancaman perubahan teknologi, kemudian perubahan kebijakan pemerintah. Kemudian juga ada lingkungan industri ya. Jadi kalau lingkungan industrinya itu misalnya food and beverage ya, gampang masuk, gampang keluar juga ya. Kemudian kekuatan pemasok ya, jadi pemasoknya dominan, itu juga berimpact pada lingkungan eksternal dari perusahaan. Kemudian kekuatan pembeli misalnya ya, daya tawar pembelinya sangat dominan, itu berimpact juga jadi bagi keberlangsungan perusahaan. Kemudian ancaman produk pengganti misalnya ya, beras karena mahal misalnya diganti dengan umbi-umbian misalnya, atau dengan beras porang misalnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian persaingan antar perusahaan. Kemudian ada lingkungan global ya, termasuk tadi global, contohnya bahasa, culture ya, politik, ekonomi, campur tangan pemerintah, tenaga kerja, pembiayaan, riset pasar, iklan, transportasi, komunikasi, kerjasama, kontrak-kontrak dan sebagainya. Jadi analisis lingkungan eksternal ini dibuat untuk menganalisa apa saja faktor-faktor di luar perusahaan yang berdampak kepada keberlangsungan perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Jadi tim manajemen harus memiliki tim yang memang bisa menganalisa tren, arah industri, permintaan pasar, mereka membuat riset, sebenarnya market ini sukanya produk yang seperti apa, misalnya ya, misalnya otomotif, produk yang hemat energi yang menggunakan listrik, maka muncullah electric vehicle saat ini, Hyundai misalnya ya, termasuk Toyota, Honda gitu ya. Kemudian beberapa pabrikan besar lainnya termasuk pabrikan Eropa seperti BMW dan Mercedes-Benz. Mereka juga mulai berfokus terhadap pengembangan electric vehicle yang mana masyarakat dunia saat ini sudah mulai memperhatikan terkait karbon gitu ya, terkait iklim, sehingga kita harus mendukung menggunakan teknologi yang berkelanjutan. Salah satunya adalah penggunaan EV atau electric vehicle seperti mobil-mobil listrik dan lain sebagainya. Nah, kemudian competitive analysis ini ada five force competitiveness. Menurut Porter ada kekuatan penawaran pemasok ya, bargaining powers of supply, yang tadi saya jelaskan bahwa
pemasok ini sangat berbahaya juga ketika mereka memiliki daya tawar yang tinggi, misalnya pemasok yang monopoli. Jadi ketika kita menjalankan bisnis, dari pengalaman saya juga pemasok juga nggak boleh hanya satu, jadi kita harus mencari pemasok-pemasok lainnya sehingga once happen di salah satu pemasok, kita memiliki pemasok lain sehingga bisnis kita tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian kekuatan pembeli, bargaining power of consumers. Jadi kalau misalnya kita pembelinya hanya salah satu pihak aja, atau misalnya kita membuat bisnis dan pembelinya adalah salah satu perusahaan. Nah, ini juga sangat berbahaya. Kita harus benar-benar bisa memberikan yang terbaik, dan tentunya juga kita sambil harus mencari pembeli lain sehingga ketika perusahaan itu nggak beli lagi ke kita, kita masih bisa bertahan dan berjalan. Kemudian ada juga ancaman produk jasa pengganti, potential development of substitute product, ya, misalnya eh, tablet ya digantikan dengan misalnya smartphone, ada muncul tablet misalnya ya. Jadi kemudian ada komputer, mulai dialihkan orang menggunakan banyakkan tablet misalnya ya, atau menggunakan laptop gitu ya, karena lebih simple, mudah dibawa-bawa kemana-mana. Sedangkan PC atau personal komputer harus berat gitu ya, nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi ancaman produk pengganti. Kemudian juga ada juga ancaman pesaing industri seperti pendatang baru, para pesaing baru, misalnya di perbankan tadi ada Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, misalnya CMB Niaga, misalnya, dan bank-bank lokal BPR, belum lagi bank BUMD yang memang saingannya dengan di wilayah yang sama, misalnya di Provinsi Jambi, mereka berupaya untuk mencari pasar sehingga kompetisinya semakin sengit ya. Kemudian lingkungan industri ini sendiri, teman-teman bisa lihat mulai dari skala ekonomi, economic of scales, di mana ketika kita membuat atau memproduksi barang dengan jumlah yang semakin besar, dia cost-nya akan semakin kecil. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa China itu bisa menguasai dunia, ekonomi dunia, salah satunya adalah mereka bisa membuat produk dengan skala besar, kemudian dengan cost yang lebih murah dibandingkan di Eropa ataupun di Amerika. Karena di Eropa labor cost atau biaya tenaga kerja itu sangat mahal, di Amerika juga mahal, di China cost-nya lebih murah, tapi kualitasnya juga mereka bisa perlahan-lahan sudah mendekati gitu ya, sehingga produk China diminati karena lebih murah ya. Kemudian dan bisa berkompetisi, kemudian juga pemerintahnya mendukung penuh terkait produsen-produsen UMKM lokal, sehingga ya mereka ekonominya menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan terbaik di dunia saat ini. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan diferensiasi produk. Jadi perusahaan akan membuat produk yang beraneka ragam sesuai dengan segmentasi pasar, kemudian membuat iklan, pelayanan pelanggan, dan perbedaan produk sehingga pelanggan bisa memilih, misalnya Garuda Indonesia punya Garuda, punya Citylink misalnya ya, Lion Air punya Batik ya, yang misalnya yang full service, kemudian ada Super Airjet yang low cost, kemudian ada juga Lion Air, ada Wings Air untuk penerbangan-penerbangan pendek gitu ya. Jadi mereka membuat diferensiasi produk sehingga perusahaan bisa menawarkan produk yang beraneka ragam kepada pelanggannya. Kemudian capital requirement, misalnya ya, kebutuhan modal dalam melakukan investasi suatu produk atau jasa, mulai dari pendirian pabrik dan mesin, itu juga sangat penting. Ini kaitannya dengan keberlangsungan perusahaan, karena semakin besar modal yang dikeluarkan, pasti investasinya juga semakin besar, dan mereka tentunya juga akan menghitung. Misalnya teman-teman si Umar ya, misalnya punya uang 100 juta, ketika ingin membuat bisnis pasti Umar ingin 100 jutanya itu kembali dalam waktu cepat, dalam artian return on investment, return on equity ya, dalam artian uang yang ditanam itu diharapkan bisa kembali dengan cepat, termasuk juga returnnya atau hasilnya atau keuntungannya atau marginnya seperti itu. Kemudian ada biaya peralihan. Ini biaya peralihan ini contohnya misalnya teman-teman saat ini menggunakan Telkomsel, kemudian berpindah ke Indosat katakanlah ya. Nah, itu cost yang dikeluarkan berapa, semakin besar
cost yang dikeluarkan pasti mereka akan enggan untuk segera menukar. Tapi kalau misalnya nih beli pena merek Pilot, kemudian yang kedua merek Snowman, harganya beda cuma 2.000 3.000, pasti teman-teman akan berpindah lebih gampang. Tapi kalau misalnya teman-teman saat ini katakanlah menggunakan Toyota misalnya ya Avanza, kemudian mau pindah ke Toyota Fortuner, itu kan upgrade harganya lebih tinggi, tapi biaya peralihannya juga lebih besar dan impactnya juga merubahnya pun perlu effort lebih, artinya perlu uang tambahan untuk bisa berpindah ke produk yang lain seperti itu. Kemudian ke akses ke saluran distribusi, misalnya saat ini kenapa Alfamart, Indomaret itu bisa banyak ya menjamur. Salah satunya adalah orang pengen belanja lebih simple, gampang di mana-mana, pakai AC nyaman ya, masuk masuk Alfamart atau Indomaret disapa ya. Beda kalau kita misalnya masuk ke toko kelontong gitu ya. Jadi pasti ada plus minus ya. Jadi akses ke saluran distribusi ini kenapa toko kelontong somehow banyak mulai ditinggalkan, karena ya salah satunya mulai dari pelayanan, kemudian parkiran, tempatnya lebih nyaman, karyawan lebih ramah dan lain sebagainya. Nah, ini juga sangat penting harus diperhatikan bagi seorang produsen dalam melakukan distribusi produk ke retail khususnya ya, kayak FMCG tadi, Fast Moving Consumer Goods, Unilever, Wings Group, Indofood misalnya ya. Mereka mendistribusikan produknya ke pelosok-pelosok, nggak hanya ke toko kelontong aja misalnya ya, tapi mereka juga ke retail-retail nasional yang ada gitu ya di seluruh pelosok negeri misalnya seperti itu. Kemudian juga ada cost advantage independent scale ya, keunggulan biaya tidak tergantung dari skala ekonomi, misalnya teknologi produk milik sendiri. Jadi perusahaan mengembangkan teknologi miliknya sendiri ya, jadi nggak tergantung dengan pabrikan atau vendor misalnya ya. Penguasaan yang berkeuntungan atas bahan baku. Jadi kita misalnya memiliki sumber daya bahan baku sendiri misalnya ya. Contohnya WKS atau Lontar Papirus, mereka punya perkebunan hutan industri sendiri untuk memproduksi kertas misalnya di daerah tebing tinggi di Tanjung Jabung Barat misalnya ya. Lokasi yang menguntungkan, misalnya lokasinya di tengah kota, strategis, subsidi pemerintah, misalnya pemerintah memberikan subsidi untuk electric vehicle, dapat potongan karena mendukung untuk karbon misalnya ya, emisi karbon, perubahan iklim misalnya, kurva belajar atau pengalaman dan lain sebagainya. Nah, lingkungan industri ini ada rivalitas di antara para pesaing. Kita harus bisa melihat secara mendalam pesaing melakukan apa, produk yang dijual seperti apa, kantor layanannya di mana, kantor penjualannya, tim pemasaran, strategi pemasaran dan lain sebagainya lebih dalam. Kemudian tekanan produk pengganti kita juga harus memiliki untuk memperhatikan, karena ini juga berdampak pada perusahaan ke depannya. Kalau produk pengganti ini ke depannya akan dominan, kemudian mereka memiliki harga yang lebih murah, pasti perusahaan juga akan berdampak pada market share, pada omset dan lain sebagainya ya. Kemudian bargaining power of consumer, tawar-menawar pembeli. Jadi di sini berhubungan dengan pembeli yang dominan misalnya ya, mereka memiliki daya tawar yang tinggi, ini harus hati-hati juga. Kemudian bargaining power of suppliers, nih yang tadi saya katakan, kita nggak boleh hanya rely on di satu supplier saja seperti itu. Nah, menganalisis lingkungan eksternal ini bisa kita lakukan yang pertama mulai dari scanning, mengidentifikasikan tanda-tanda perubahan dan kecenderungan lingkungan sebelumnya. Kemudian memonitoring ya, tadi melihat dari kecenderungan lingkungan sebelumnya, histori data sebelumnya ya. Kemudian yang kedua monitoring, mendeteksi dengan mengobservasi perubahan dan kecenderungan lingkungan secara terus-menerus, melihat tren industri misalnya ya. Teman-teman lihat misalnya tren industri smartphone saat ini, Boba 3 misalnya iPhone, banyak yang perusahaan-perusahaan sejenis misalnya ya Oppo, Realme, ya misalnya Xiaomi atau Vivo yang membuat kamera sejenis yang boba juga, biar yang orang yang di segmen menengah atau segmen bawah yang pengen boba iPhone nggak kebeli, mereka membeli yang boba Realme atau Vivo atau Oppo, sehingga bisa
gaya misalnya dan lain sebagainya. Artinya tren ini juga harus diikuti oleh perusahaan. Kita membuat tren yang baru atau kita mengikuti tren yang ada saat ini. Kemudian forecasting, kita membuat forecast, menganalisa menggunakan data histori sebelumnya untuk membuat perencanaan ke depannya seperti apa. Dan assessing, menentukan waktu untuk kepentingan perubahan. Misalnya kita membuat produk baru, kapan kita launching, di mana produk itu kita jual, menggunakan strategi pemasaran seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian competitive advantage yang harus dimiliki oleh perusahaan ketika kita ingin bisa bersaing dan bisa memenangkan pasar, mulai dari langkah kita memiliki pesaing kini dan potensial ya. Kemudian bernilai, perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengeksploitasi peluang dan membuat produk yang bernilai dan dibutuhkan oleh market, tidak dapat digantikan, non-substitutable dan substitutable ya, memanfaatkan secara penuh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian mahal untuk meniru, costly to initiate bila perusahaan tidak dapat memperoleh atau harus memperoleh dengan biaya yang tinggi. Artinya ini competitive advantage ini beberapa prinsip yang memang harus kita miliki. Jadi contohnya mahal untuk meniru, misalnya perusahaan lain itu akan sulit meniru produk kita karena produk kita unik misalnya ya, tidak gampang ditiru seperti itu karena kita punya paten misalnya seperti itu. Langka, misalnya produk kita langka, unik, bernilai, tidak dapat digantikan atau non substitusi tadi ya. Oke, karena udah mau jam 6, teman-teman, nanti ada pertanyaan silakan. Untuk tugas minggu depan, teman-teman, ini tugas individu, tidak tugas kelompok. Tugas kelima, ya, setiap individu silakan dibuat dalam bentuk video, penjelasan dalam PowerPoint dan dalam bentuk video seperti biasa. Soal pertama mengenai lingkungan dan environmental scanning bagi perusahaan, seberapa penting. Soal kedua, faktor eksternal jauh atau faktor ekonomi yang memberikan dampak pada eksistensi perusahaan. Kemudian yang ketiga, jelaskan faktor-faktor strategik di lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi competitiveness atau daya saing ya, berikan contoh. Nah, untuk yang bertugas minggu depan presentasi, hari Rabu depan, bulan puasa ya, nanti Nanda, Yolanda, dan Muhammad Haziel Rifazon ya. Muhammad Haziel Rifazon ya, tolong ini dibuat tugasnya, ini presentasi biar bisa nilainya nggak kosong ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum absen? Untuk tugas, kayaknya untuk tugas nanti materinya setelah ini langsung saya bagikan. Teman-teman nanti bisa ini ya, bisa langsung membuat tugas di weekend ini sebelum puasa misalnya ya. Tugas kelima untuk di minggu depan. Nah, untuk ini tugas 5, teman-teman bisa ngupdate link di seperti biasa. Kemudian untuk absensi hari ini saya langsung aja untuk Muhammad Amin Sobri ada? Hadir, Pak. Kemudian Raffi, Hadir, Pak. Syafiq, Hadir, Pak. Razalia, Hadir, Pak. Nanda, Hadir, Pak. kemudian ada Fahrul, Hadir, Pak. kemudian ada Roy, Hadir, Pak. Farhan, Hadir, Pak. Umar, Hadir, Pak. Hadir. Hadri, Hadir, Pak. Irsya, Hadir, Pak. kemudian Ayu, Hadir, Pak. Muhammad Ilyas, Hadir, Pak. Mariani, Hadir, Pak. Muhammad Haji Alifazon, Hadir, Pak. Nela, Nela ada? Hadir, Pak. Yolanda yang nggak ada ya? Oke, baik. Demikian teman-teman, rekan-rekan semua anggota kelas, ingat bahwa tugas teman-teman di sini adalah belajar, gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk bisa menuntaskan kuliahnya dengan tepat waktu, jangan sampai juga lulus di tahun ke-6, tahun ke-7 ya, gunakan waktunya semaksimal mungkin untuk masa depan teman-teman. Saya di sini hanya membantu, memfasilitasi, mengarahkan, semuanya tergantung diri pribadi, kita mau merubah diri kita sendiri untuk menjadi sukses atau tidak ya kita sendiri.
teman-teman mau mendengarkan saya, alhamdulillah. Kalau enggak ya teman-teman nanti yang akan rugi di masa yang akan datang. Percayalah, 10-20 tahun lagi pasti teman-teman akan merasakan betapa pentingnya harus melatih kemampuannya dari muda, dari sekarang, karena kita yang nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Persaingan makin ketat, lulusan sarjana makin banyak, lapangan pekerjaan semakin dikit. Jadi teman-teman harus benar-benar kreatif, inovatif, dan juga melatih kemampuannya dengan skill yang baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore semuanya.